tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. Gather with us. 107,9 FM Opening Hub Radio ITB, your entertainment and music station. Romeo dan Juliet, Bunga dan Kumbang, memang beberapa hal dalam hidup ditakdirkan bersama, kayak Alde dan juga Kampus Mania. Hai Kampus Mania, welcome back kembali lagi di Gather with Us di episode 11-1 alias episode 12. Nah, untuk episode ini kayak agak berbeda ya Kampus Mania semua, karena udah ditemani oleh seseorang yang beda nih, kayak bahkan di feeds 8 yang sebelumnya belum pernah kelihatan. Coba kita perkenalan dulu yuk sama abang ganteng di sini. Aduh. Oke, halo semuanya. Panggilannya apa sih? Kampus Mania. Halo Kampus Mania. Kenalin, nama gue Ariel Atala. Bisa dipanggil Ariel aja. Gue dari jurusan Teknik Pangan ITB di Jatilangan. Luar biasa. Oh iya bentar, angkatan belum. Angkatan berapa Angkatan. nih? Gue angkatan 22. Luar biasa. Berarti ini kayak udah sepuh gitu ya di Oh, jangan setua itu juga ya. Masih semester 5. masih berkembang ya. Masih berkembang. Kalau dilihat-lihat kayak jaket kita mirip-mirip tapi Mirip ya? nggak sama ya. Ada beda logo ya? Ada beda logo nih. Coba ini dari gimana sih Kak? Nah, ada yang bisa nebak gak? Ini logo apa ya? Familiar gak sih? TC. Oh iya. Oke, bener banget. Dari TC. Jadi kita kolaborasi UKM. Kita kolaborasi ya, UKM. Kak? Nah, berarti kayak yang kita bakal bahas-bahas sih karena udah bakal ngebuat TEC kayak something yang berbau uang, duit. Uang bisnis gitu ya. Nah, makanya cocok banget dengan judul podcast hari ini, yaitu Buka Mahasiswa 101 101, buka buku dan buka usaha featuring TC. Yeay. Tadi kayak kita udah kenalan ya kan, Oke. Kak? Coba kita sedikit basa-basi dulu kali ya. Kan ini pertama kali juga kakak menyapa Kampus Mania. Coba kakak lagi sibuk-sibuk di apa sih selain menjadi anggota TC nih? Aku nih sekarang lagi sibuk apa ya? Akademik tuh beneran lagi chaos banget karena Udah mulai pra-TA? belum. Belum. Kayak di jurusan pangan, bioenergi sama tekim tuh lagi kayak ada namanya labtek. Oh, Labtek tuh beneran walaupun dia di bawah SKS praktikum tapi dia tuh chaos banget. Terus gitu. jadi kayak ngerti gak sih kayak misalnya mau praktikum tuh ada pembicaraan awal dulu. Terus sama dosen tuh 2 jam ngobrol ditanya-tanya, kalau nggak lulus ada pengulangnya lagi. Jadi kayak mau TA lagi gitu loh. Habis praktikum ada pembicaraan akhir lagi sama dosen, kalau nggak usah lanjut lagi sama praktikum selanjutnya gitu-gitu. Jadi kayak ngabisin waktu deh. Jadi kayak sibuk banget. Crazy. Kalau kamu gimana, sibuknya apa? Kalau aku kebetulan lagi agak nggak sibuk di akademik, iya sih. tapi aku mengejar di hal lain. Apa tuh? Organisasi, kepanitiaan, semuanya lagi aku coba babat. Tapi emang waktu-waktunya sih. Iya. Waktu-waktunya. Nah, kan tadi kita udah ngomong kesibukan-kesibukan nih Kak. Kayak aku juga contohnya lagi sibuk panitia. Kayak sebenarnya kan kita mau AMI ya, nggak sih masih Februari. Oh, iya. Tapi kan ini udah gencar-gencar ya untuk mencari duit ya. Iya. Kapan terakhir kakak kalap danusan? Kapan ya? Oh, tadi pagi. Tadi pagi. Baru beli apa coba tadi pagi? Tadi pagi tuh ada danus. Gue beli 3. 3. So, 4 deh, 4. 10.004. Itu Nagasari 2. Sasis Solo 1. Satu lagi apa ya? Nggak inget itu lagi apa. Tapi lumayan loh Kak, beli 4 dapat Beli beli 10.000 dapat 4. Dapat 4. Wah, itu tapi promo gokil sih Promo buat gokil mahasiswa. Nah, kalau menurut kakak nih ya, sebagai mahasiswa, kalau menurut Audrey sih kayaknya acara-acara dansan tuh kayak it's a really nice step buat kita mencoba bisnis tapi secara kecil, meskipun uangnya nggak masuk kantong, tapi masuk kantong orang lain. Kalau menurut kakak? Sebenarnya danus itu emang langkah awal sih buat kayak munculin keinginan untuk jualan. Ini passion gak sih? Ya itu tuh sebenarnya banyak juga teman aku yang awalnya dari Kadis Danus, jadi jualan bunga, jualan apa, something. Kira-kira ada lagi gak sih Kak kayak hambatan-hambatan bagi mahasiswa untuk mulai bisnis? Hambatannya apa ya? Pasti kalau mahasiswa ITB dulu deh, pasti mereka tuh dengan kesibukannya gitu loh. Oh iya sih. Mau kesibukan akademiknya, terus yaudah kayaknya gue gak mau nyoba deh karena
takutnya chaos di akademik. Pasti hambatannya tuh terbesar itu sih. Oke, kalau gitu coba ya Kak Usmanya kita semakin dalam mengulik gimana sih caranya bagi kita mahasiswa untuk membuka bisnis bersama dengan pakarnya di sini. Wah, belum pakarnya, kita sama-sama belajar kamusannya. Coba kakak pamerin dulu dong usaha yang kakak udah rintis selama ini. Oh, selama ini baru berapa bulan ya? Pamerin aja Kak, gak apa-apa. Oke, gimana nih jelasin nih? Kakak coba punya bisnis apa? Jadi kan ada bisnis yang terkenal banget nih di Jatinangor. Si QB. Nah, QB. Jadi jadi nah bisnis gue tuh namanya QB. Terus dulu tuh asal muasal QB tuh namanya Crispy dan Yummy Bola Ubi. Oh. Terus kayak lucu aja gitu loh, kayak gampang memorize aja kalau QB. Terus itu awalnya jualan gerobakan di Jatinangor di depan kos gitu lah. Terus kayak jualan bola ubi karena dulu tuh di Jatinangor tuh jarang banget kan dulu bola ubi. Iya. Karena aku suka banget sama bola ubi. Terus kayak ya udah jualan di sana. Terus udah gitu, udah di dalam kelamaan makin develop produk. Jadi sekarang produknya nggak bola ubi doang. Ada apa lagi Kak? Soalnya udah lama banget nih. Kayak semenjak aku terakhir makan bola ubi Kakak. Oke, sekarang tuh ada upgrade-nya apa aja ini? Ada beberapa produk yang masih pakai ubi. Contohnya kayak tahu kalau orang itu sekarang lagi rame ubi brule kan? Iya. Nah, kalau itu gue bikinnya brule tart, kayak tart gitu. Wow. Terus ada tahu pudingnya Giu. Oh, tahu. Nah, itu juga bikin puding-puding kayak gitu. Ubinya. Ada. Gokil. Terus apa lagi ya, kayak brownies gitu-gitu sih. Kayak lebih ke dessert yang sekarang kesukaan mahasiswa aja sih. Gak semuanya dari ubi tapi jadi excited, mau banget loh bahkan di New York cuma buat bola ubi Kakak. Nanti next ya kalau misalkan ditunggu ya. Main kenangan, sumpah aku pap loh nanti ke Kakak. Asli ya. Sekarang ada tempat nongkrongnya, udah bisa duduk-duduk. Iya. Sumpah kamu jadi udah gak gerobak doang. Kaget excited itu karena dulu aku pencinta bola ubi Kakak banget. Iya. Serius. Karena kayak kebetulan di depan kos aku jualannya. Oh sih kos Jakobo ya? Iya. Itu emang depan banget guys. Itu kayak beneran ini gerobaknya, ini kosnya. Terus emang ramenya karena mahasiswa kosnya juga sih. Setuju, karena gitu. Makan apa? Tapi kalau makan sate kayak terlalu kenyang. Iya benar. Nge-snack. Jadi bola ubi lah yang kita beli Kak. Nah kalau misalkan selain bola ubi Kakak ada gak sih kayak ide-ide bisnis lainnya yang kakak kayak pengen coba untuk kedepannya, atau jangan-jangan mau fokus bola ubi dulu? Kalau sekarang sebenarnya belum mau nyoba-nyoba ya. Tapi kayak pasti punya mimpi sendiri gitu loh. Kalau yang masih misalnya lulus nih kerja, pasti bakal kerja dulu sih, nggak akan langsung rintis bisnis. Tapi kayak pengen sambilan bisnisnya tuh kayak fashion sih, karena kayak pengen bikin fashion sesuai selera aku aja gitu loh. Maksudnya aku pengen gak peduliin selera orang tuh, kayak sesuai selera aku. Mesti ada yang juga gitu loh sesuai sama selera aku. Jadi kayak pengen sesuai fashion banget lah. Mungkin bisa collab ya Kak, Kria dan juga iya bener juga ya. Iya. Crazy. Berarti Kakak udah punya bisnis bola ubi. Ini kan lumayan sukses gak sih kalau menurut aku? Kakak udah bisa upgrade gitu. Amin. Kira-kira ada kesusahan gak sih Kak dalam menyeimbangkan waktu kuliah dan juga ngurusin bisnis? Karena kan sebenarnya survive di ITB ini lebih susah ya dibandingkan masuk ke dalam ITB. Iya benar. Coba kalau dari Kakak gimana? Aku jadi penasaran gitu loh. Karena aku sebenarnya lagi mau mulai merintis beberapa bisnis juga sama temanku. Tapi ini kayak ngatur waktu itu bener-bener kayak crazy banget. Oke. Jadi sebenarnya kan aku dulu mulai bisnis tuh semester 3 ya. Semester 3 tuh sebenarnya lagi gak chaos banget tuh berkuliahnya. Kayak masih bisa nge-handle lah. Terus mulai semester 4 mulai sedikit chaos. Semester 5 sekarang chaos parah. Terus cara nge-handle-nya adalah ya maksudnya gini loh. Mindset gue tuh misalnya kalau emang waktu buat bisnis satu hari itu harus misalnya sejam sampai 2 jam, ya berarti waktu belajar semakin kurang kan? Karena waktu belajar semakin kurang, jadinya semakin termotivasi buat belajarnya harus produktif. Sedangkan kalau misalnya kita waktunya terlalu senggang, kita gabut, jadinya belajarnya dientar-entar dong. Jadi malah gak produktif. Jadi kayak sebenarnya kalau mau nyimbangin akademik sama bisnis itu pasti bisa banget sih. Karena jadinya akademiknya jadi punya motivasi lagi kalau gue harus ngejar akademik itu, gak boleh ketinggalan walaupun dengan bisnis. Jadi gitu kan bisnisnya. Ini kira-kira tapi masih ada waktu buat have fun, nongkrong gitu gak Kak? Harus ada. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Ini kita punya waktu. Bener. Prioritas nomor 1 nongkrong. Nomor 1. Baru akademik.
Bercanda Jadi guys. biar gak terlalu stres juga. Iya, lagi bener-bener. ngurusin bisnis dan apa Iya, bisa iya. sama. Kenang-kenang kuliah tuh di nongkrongnya. Jadi gitu. Akademik aman kan Kak? Akademik so far aman dan semoga selalu aman. Semoga. Ini kayak ada rencana lu mau kumlat pasti ini. Enggak sih. Kumlat. Enggak deh, kayaknya capek dah ngejar kumlat. Yang penting lulus dulu aja. Selanjutnya tadi kan kita udah mendengar pengalaman Kakak ya mengenai bisnisnya QB, awalnya gimana, terus sekarang udah upgrade, udah level up gitu. Terus habis itu juga udah ngomongin tentang Kakak gimana bagi waktu nih. Menurut aku sih amazing ya. Gimana Kakak bisa bagi waktu antara belajar, akademik, dan juga bisnis, tapi at the same time masih bisa nongkrong. Benar. Ini gokil sih kalau menurutku. Aku harus banyak belajar dari Kakak. Life balance itu namanya guys. Betul. Kita mau main games aja biar lebih chill. Kan tadi pembahasannya kayak udah agak berat ya. Oke, boleh seru nih. Gimana nih? Kita bakal main games mitos atau fakta. Waduh, kayak acara-acara di TV ya? Iya. Pokoknya nanti aku bakal kasih satu pernyataan mengenai mitos atau fakta. Terus nanti Kakak yang coba tentuin aja menurut perspektifnya Kakak. Ini tuh mitos atau menurut Kakak ini sebenarnya ya udah fakta aja gitu sebenarnya. Oke. Untuk mitos yang pertama nih. Memulai bisnis membutuhkan modal yang sangat besar dan juga mahal. Sebenarnya ini bisa mitos bisa fakta sih guys. Karena tergantung bisnis apa yang dia bikin gak sih? Betul. Coba let's say dia mau bikin bisnis kafe, nggak mungkin dong modalnya kecil. Ya, karena pasti ada tempat. Terus biaya capexnya tuh gede kayak meja, kursi. Mana sekarang tuh dimensinya anak-anak muda tuh kan makin tinggi yang kayak harus bagus, harus kena culture yang kayak pasti banyak perintilan yang gede. Tapi kan kalau seandainya kita yang baru memulai bisnis tuh biasanya dari kecil-kecil dulu aja. Itu kok gak perlu modal yang besar kok guys. Dari hasil nabung dikit-dikit itu pasti bisa. Kalau kita ambil contoh QB kan. Nah kalau aku nggak nabung dikit-dikit. Jadi kalau aku sendiri awalnya pas bikin bisnis itu yang udah ngobrol ke orang tua. Terus akhirnya bikin bisnis nggak sendiri, aku berdua sama teman aku. Ini nyambung juga latar belakangnya. Judulnya aku emang pengen bikin balobi kan. Karena suka banget. Iya, terus curhat nih sama teman aku. Teman aku ini kayak saudara juga gitu loh, ada hubungan saudara. Satu jurusan. Terus dia kebetulan habis putus sama cowoknya. Terus dia mencari pelarian. Real, gue pusing banget, gue move on. Bikin bisnis yuk, ayo. Nah udah, di sana ya udah jadinya ada 2 investor dari orang tua gue dan orang tua dia. Gabung ya. Tapi setelah itu ternyata alhamdulillahnya gue sama dia dapat kesempatan buat dapat pendanaan dari ITB. Terus akhirnya udah balik duitnya ke orang tua. Jadi kita udah ngegunain uang dari ITB dari 2 program. Kayak satu dari kementerian, satu lagi dari ITB. Wow. Berarti ini sedikit mitos fakta ya kalau mau QB ya. Iya benar. Karena balik lagi ke modal orang tua. Iya. Tapi benar juga kalian bisa nyoba juga pendanaan kayak gitu sih. Itu worth it banget. Setuju. Oke. Next nih Kak, kita punya mitos atau fakta. Bisnis mahasiswa tidak akan berkembang kalau nggak pakai bantuan dari mentor. Jadi tanpa dukungan dari mentor, tanpa kayak feedback mentor, kayak bisnis mahasiswa tuh kayak nggak bisa berkembang atau level up upgrade gitu. Oke. Ini sebenarnya mitos sama fakta juga ya. Oke. Mitosnya adalah karena awal-awal aku nggak ada mentor. Ya udah jalan aja. Itu nggak pakai mentor. Iya. Terus setelah ada pendanaan itu aku tuh ada program mentoring terus. Itu kayak sama ada cutting S2, terus ada dari pihak ITB Career Center. Dan itu beneran ngedevelop banget. Karena emang ngebantu kita buat bangun mental sama skill entrepreneur itu ngebantu juga. Tapi kalau nggak punya juga tuh otodidak bisa. Setuju. Tergantung kayak jiwa kewirausahaannya setinggi apa gitu ya Kak. Iya. Karena kayak aku bilang ini sering ikut lomba bisnis, tapi selalu dapat mentor juga. Jadi keren-keren kan? Iya. Jadi kalau bagi aku sih cukup fakta ya. Iya benar. Tapi kalau itu kan masih lomba-lomba, ini kan yang real life praktek kan. Kalau dari real life praktek berarti mitos dan juga fakta yang sama. Iya. Depends masing-masing aja. Pokoknya kalau misalnya dia lebih berkembang, kayak tapi lebih enak dapat mentor sih. Iya. Dapat banyak insight gitu kan. Iya benar-benar. I see. Next kampus mania. Mitos atau fakta? Bisnis mahasiswa hanya dapat berjalan jika mereka memiliki banyak waktu luang. Mitos. Kenapa mitos? Karena ya tadi yang aku sebutin tadi sih, dengan waktu sedikit pun kita masih bisa mencari celah di mana caranya kita berkembang gitu. Karena ya bisa aja nggak sih? Betul. Maksudnya ada aja niat pasti ada waktunya. Karena sekarang kan pasti lebih banyak orang kayak nonton TikToknya lebih banyak.
Waktu bisa digunain buat yang hal lebih manfaat. Itu kayak aku banget lagi. Aku juga kok masuk ke TikTokan sampai 3 jam. Tapi kan itu namanya kita kayak lagi riset. Iya, Market gitu iya, ya. Itu benar, kayak benar. pelarian aja sebenarnya. Emang kita lagi mencari kesenangan aja. Refreshing aja. Iya. Benar, Tapi benar. kita sebutnya riset market. Iya. Biar keren aja. Iya, biar kayak sebenarnya kita gawe kok. Iya. Lanjut, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih. Kita satu fakta, mahasiswa butuh rencana bisnis yang sempurna dulu, berarti udah matang, udah terstruktur dari awal sebelum mereka memulai bisnis, Kak. Ini juga sebenarnya mitos, tapi nggak bisa dibilang sepenuhnya mitos. Setuju. Jadi kayak buat bisnis tuh emang harus secara terstruktur, harus mateng, tapi nggak harus secara sempurna. Karena apa yang terjadi di lapangan tuh pasti beda dengan apa yang kita rencanain kan. Dan kita harus bisa berpikir improve dan dinamis juga ketika ada masa-masa yang terjadi tuh pasti ada jadi celah bikin kita lebih berkembang lagi dan bisnisnya lebih berkembang lagi. Jadi nggak semuanya tuh sesuai dengan pikiran kita. Berarti kayak balik lagi harus kayak kita yang sendiri ya, Kak. Kita sendiri harus bisa berpikir kritis lah. Betul. Langkah solusi dari masalah ini apa, dan itu bisa bikin bisnis kita lebih berkembang lagi dan lebih sempurna. Betul, tapi baik lagi ya kamu semuanya kalau misalnya bikin bisnis tapi nggak ada rencana tuh Nah, namanya rencana nggak bisa juga. sendiri, Iya, gitu. itu buang-buang uang doang. Betul. Benar. Selanjutnya, Kak, mitos atau fakta, bisnis mahasiswa nih biasanya tidak akan bertahan lama karena kita masih kurang pengalaman. Enggak sih, mitos berarti. Mitos. Karena Buktinya juga dari Kakak. iya, aku juga awalnya gak ada pengalaman jualan apa, terus tiba-tiba nekat aja gitu loh. Walaupun aku awalnya pikir, ada takut gak bisa balikin modal dari orang tua. Tapi kayak, jadi nekat dulu aja karena ini waktunya gitu loh. Nanti saat kita udah kerja, udah yang harus, ya takut lah gitu kan. Betul. Takut dewasa ya. Iya, kayak lagunya It Gita pengen It Gita, iya bener. Jadi kayak, harus berani aja sih. Lagian Kakak juga kayak gak ada background bisnis sama sekali nih. Gak ada background sama sekali sih. Kecuali TEC. Kecuali dapat insentif dari TEC. Yes, Berlandaskan itu Kakak kayak, yaudah just go with the flow aja. Iya, karena emang lihat kakak di TEC juga kan kalau yang punya bisnis tuh emang orangnya nekat-nekat juga kan. Jadi kayak gue harus nekat juga berarti. Setuju. Tanpa nekat kita juga gak akan tahu sih akhirnya gimana. Iya, karena kalau kata orang tuh kalau nggak sekarang kapan? Wes. Benar itu. Dan mumpung masih tanggungan orang tua, iya. sebelum kita yang menanggung. Sebelum kita yang menanggung sendiri. Benar. Oke, ada lagi nih Kak, mitos atau fakta. Memulai bisnis sebagai mahasiswa seringkali berarti kita mengorbankan kehidupan sosial dan juga akademik. Ini tadi kita udah bahas. Nah, itu udah bahas ya. Oh iya, jawabannya maksudnya udah tahu kalau ini mitos besar banget. Karena masih bisa loh nongkrong main sambil berakademik tuh masih bisa kekejar semuanya. Betul. Dan yang sebenarnya menurut aku ya Kak, paling penting adalah kita surround ourselves with people yang juga punya goals yang sama kayak Iya, kita. benar. Dan ternyata di ITB itu punya banyak orang yang kayak gitu loh. Jadi kayak environment itu sangat mendukung karena orang tuh punya goalsnya masing-masing dan semua orang tuh kayak gak mau ketinggalan. Jadi kayak kita create energi positif aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak environment kita aja sudah mendukung dan sama kayak kita, pasti kayak gitu lebih terpacu gitu gak sih Kak? Benar. Karena gak mau kalah aja gak sih dari orang kayak kalau orang itu bisa sekeren itu, gue harus sekeren itu juga. Setuju. Makanya kayak aku kayak ketemu Kakak hari ini udah bisa Aduh. ketemu sosok yang hebat ini, kayak aku juga gak boleh kalah sih habis ini. Amin. Belum selesai Kak, masih Belum selesai. ada lagi nih. Gak apa, seru nih main game nih. Oke, gamesnya panjang ya. Oke. Ini ada mitos atau fakta. Mahasiswa harus bisa memulai bisnis di bidang yang sesuai sama jurusannya. Mitos fakta. Mitos sih. Oh, mitos. Mitos atau fakta sih, dua-duanya benar. Dua-duanya. Karena gak sedikit juga orang yang punya bisnis di luar bidangnya. Tapi kebetulan aku sesuai bidangnya. Terus ini tuh keuntungan aku juga sih. Aku teknik pangan di sana belajarin proses pangan kan. Walaupun dia skala pabrik, tapi kan kita belajar yang dasar-dasarnya juga kan. Terus kayak misalnya kenapa aku ambil ubi, itu karena aku diajarin kalau ubi itu ternyata produksinya tinggi di Indonesia, terutama di Sumedang tuh ada desa Cilembu. Bahkan aku tuh ngambil ubi tuh ke desa Cilembunya, ngobrol sama orang petaninya, kayak produksinya berapa. Terus kayak beneran nyampe sana tuh, wah gede banget, banyak banget ubi tuh. Terus kita bisa milih sendiri, ubi tuh ada jenis yang 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, itu beda-beda. Terus kan sebenarnya itu bukan ranah aku untuk ngeliat kualitas ubi kan. Iya. Terus ya udah. Aku diajarin juga di Tekbang tuh ada kayak misalnya gizi-gizi dari makanan. Ubi itu tinggi beta karoten. Beta karoten tuh
bakal jadi provitamin A. Provitamin A tuh bagus buat kulit, bagus buat ini itu kayak ngajarin banget. Terus kayak misalnya kalau di Tekbang tuh diajarin juga kan produksi skala pabrik kan. Di sini kayak diajarin dengan pemanasan suhu sekian dia bakal terdenaturasi nggak, dia bakal hilang nggak zat ininya. Terus kayak itu ngebantu banget sih karena ya sejalan aja gak sih. Terus kayak sering dibahas juga sama dosen-dosen tuh, jadi kayak didukung aja sih sama dosen-dosen karena kayak gimana biologinya sampai mana bla bla Udah kayak sampai gitu. ternotis dosen ya. Udah sampai dosen bahkan pas nambahin produk juga tuh dosen tuh kayak kayaknya bagusan gini deh Rio. Jadi kayak dia ngasih Jatuhnya jadi dosen, jadi mentor juga. jadi mentor juga. Iya, karena dia tahu mana yang lebih bagus, prosesnya kayak gimana. Terus ada juga kayak satu lagi terakhir, maaf ya kalau lama. Ada juga matkul sekarang yang aku lagi ambil di matkul pilihan tuh halal dan manajemen pangan. Itu kayak kita belajar HACCP, kayak kebersihan pangan tuh gimana, mulai belajar sertifikasi halal. Terus kayak ISO, BPOM gitu-gitu tuh kita belajar di sana. Terus aku juga sekarang lagi mulai proses ngajuin sertifikasi halal gitu-gitu. Ini berarti kayak terus develop ya. Itu akan terdevelop terus sampai aku lulus kan masih ada rancang pabrik, ada ini tuh akan terdevelop terus. Jadi ilmunya bakal kepake. Semoga terus berkembang gitu ya. Amin. Aku mau bahas sih Kak, gimana kalau misalnya next ini dari Jatinangor dipindahin ke Ganesha? Apanya? Bola ubinya. Ubinya. Biar kita Semoga ya. bisa merasakan. Oke. Jujur lumayan kangen loh soalnya sama bola ubi ini. Oke, semoga ya kita ada uang dan tenaga untuk mengekspansi ke Ganesha. Nah next tadi kan kakak udah ngomong mengenai kalau misalnya kakak udah lulus, semoga masih bisa terus berkembang sampai bahkan level pabrik. Semoga sekaligus amin. Nah kalau misalnya kan mitos atau fakta lagi, kayak mahasiswa ini harus menunggu sampai lulus buat mulai bisnis yang serius. Nah mitos sih, mitos karena aku pun masih mahasiswa, aku masih yang main-main, masih bercanda sama teman-teman. Nanti aku udah mulai juga kok. Dan itu tuh adalah langkah-langkah kecil yang nanti aku bisa kembangin setelah lulus. Jadi aku setelah lulus aku udah tahu evaluasi yang harus aku evaluasi itu apa aja. Terus kayak aku udah ngerti kondisi lapangan itu seperti apa. Jadi bakal lebih terdevelop daripada kita setelah lulus baru mulai. Jadi kayak bakal jauh sih. Dan siapa tahu nanti mungkin habis lulus bukan cuma bola ubi ya Kak? Bukan cuma bola ubi, siapa tahu jadi pabrik selai ubi bisa jadi. Jadi fashion juga. Fashion juga bisa gantiin unik. Benar. Dan mungkin kayak ya mungkin nanti terus berkembang terus ya Kak? Insya Allah. Amin. Nanti. Oke Kakak. Jadi hal-hal yang bisa aku noted dari perbincangan kita hari ini adalah small steps for big impact. Benar. Kayak kakak mumpuk-mumpuk dulu nih. Oh, kecil-kecil dulu. Betul. Bahkan dari bola ubi gerobak sampai sekarang udah update terus ya Kak? Iya benar. Semoga aja bertahan. Dan lebih berkembang lagi. Amin. Amin. Kita tunggu aja Kak. Kampus Mania. Karya-karya Kak Ariel selanjutnya. Jangan lupa juga datang ke QB ya. Sekarang posisinya ada di depan Kopa. Tahu Kopa nggak di Jatinangor? Adalah seberangnya Kopa. Itu kayak printing gitu. Buka 24 jam kok guys, Kopa print ini. Iya Kopanya. Kalau QB-nya enggak, dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Kan bisa nongkrong, bisa nugas, ada free wifi. Ada bisa ngecas juga. Free wifi. Bisa ngecas juga. Sambil makan di dessert cantik di Jatinangor. Kapan lagi? Kapan lagi kalau bukan di QB. Oke, berarti kita udah bahas apa aja ya Pak? Dari mengenai masalah finansial mahasiswa. Udah ngebahas juga tentang si QB. Iya. Sampai dia udah ekspansi. Terus mitos atau fakta. Jadi kita udah main banyak banget. Main banyak banget sih. Udah banyak juga obrolan kita ya. Berarti kita sudah mengulik-ulik juga nih Kampus Mania mengenai ya langkah-langkah tuh kayak dalamnya dunia bisnis gitu ya. Pokoknya intinya jangan takut untuk memulai. Karena kalau misalnya kita takut memulai, kita nggak akan tahu bisnis itu bakal seperti apa Kampus Mania. Benar. Maksudnya kalaupun gagal, itu jadi evaluasi kita buat memulai hal yang baru lagi. Jadi selagi masih muda, cobalah hal-hal yang baru. Oke, tipsnya kayak gitu ya Kampus Mania. Jadi kita udah lumayan banyak ngebahas tentang tips and triknya. Kalau misalnya kakak ada nggak sih pendapat mengenai atau kesan hari ini menemani Kampus Mania semua dan membagikan tips-tips kakak? Oke, semoga aku paling pesannya semoga Kampus Mania bisa dapat sedikit aja insight dari aku dan semoga bisa yang awalnya lagi tiduran nih nonton bisa mulai tergerak hatinya buat apa gue coba ya, apa gue yang udah punya notes di HP-nya tuh kayak pasti kan karena suka ada aja gitu loh notes gue mau bikin bisnis kayak gini atau udah nge-save-in di TikTok, bisa mulai kecil-kecil dulu aja, planning dulu terus mulai ke hal lain. Jadi semoga bisa belajar dari sini. Terus kalau emang mau nanya lebih lanjut
Bisa kontak IG aku @arl_atala. Amazing. Selain IG ada tempat lain nggak kayak bisa dihubungin? Ada Line, ada WhatsApp. Wes. Tapi nggak mungkin aku sebutin di sini ya. Oh, aman. Mungkin soon TikTok QB guys. Nah, ya, TikToknya lagi gak aktif sih. Boleh lihat IG QB aja. Promosi Kak. @KYUBII.id QB.id. Nanti dimasukin ya editor di sini QB IG QB. That's it. Oh ya, terima kasih banyak loh Kak udah mau menemani Kampus Mania dan juga Audi pada hari ini membagikan insight-nya yang sangat mahal. Semoga ini belum mengulik ini kan rahasia bisnis. Belum ada. Berarti masih ada lah ya. Masih banyak bahasan sebenarnya sih guys. Karena pengalaman sebenarnya paling penting gak sih Kak? Iya, pengalaman paling penting sih. Iya. Daripada teori itu pengalaman tuh jauh. Karena semuanya balik lagi ke saat di lapangan ya Kak? Benar. Thank you banyak Kak. Oke, thank you. Pokoknya nextnya kita bakal datang dengan episode GWS yang semakin das-dor GWS lagi dan juga program siaran mingguan di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Jadi make sure to stay tune dan juga lihat update-update kita di sosial media kayak Instagram di 8 Radio di TikTok 8 Radio di Twitter 8 Radio, di Spotify 8 Radio di YouTube 8 Radio dan juga di website 8radioitb.my.id. Thank you kamu semuanya udah mendengarkan hari ini. Stay tuned and don't forget to be smart and stay cool in Harmonia Progressive. Bye.